الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسرنا ولا تؤثرنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا على حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah, akhwat, ayahanda, bunda, insyaallah Allah muliakan, sangat kami hormati. Alangkah baiknya jangan lupa pada kesempatan subuh ini semuanya untuk sama-sama niat i'tikaf. Silahkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan melanjutkan perjalanan kita, yakni mengenai tentang al-muqata'ah ataupun pembaikatan ataupun al-muqata'ah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy sudah melihat ini titik-titik, kayaknya titik-titik ini semakin menjadi besar dan bisa saja Muhammad akan menguasai seluruh kota Mekah. Maka saat itu disyaratkan oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semuanya berkumpul pemuka-pemuka Quraisy menjadikan satu pengumuman. Al-Muqata'ah ini terjadi 6 ataupun 7 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Apa yang terjadi? Dijadikan syarat di sana muqata'ah ini, bahwa judulnya kalau dilihat dengan muqata'ah, kata muqata'ah itu daripada qata atau qata itu adalah pemotong. Qati itu adalah sang pemotong. Muqata'ah pemotongan artinya. Pemotongan dari berapa hal nanti kita lihat. Yustarat, dijadikan syarat kepada siapa? Yang pertama kepada Bani Abu Talib, kedua Banu Abdul Manaf, terus disebut lagi Banu Hashim. Ini semuanya keluarga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk 3 Bani Abu Muthalib, keluarganya, Bani Abdul Manaf, selanjutnya Banu Hashim, disebut lagi dengan Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. 4. Disyaratkan untuk 4 ini. Apa mereka katakan? Pertama dengan mengatakan kalimatnya. 1. La yubi'u alaihim ahad. Tidak boleh menjual sesuatu terhadap mereka ini. Pembaikatan tidak boleh menjual sesuatu sekaya apapun mereka, tapi kalau ada larangan tidak boleh yang lainnya tidak menjual barangnya, apa yang akan terjadi? Percuma uangnya kan? Yustarat la yuba'a alaihim ahad. 1. Yang kedua, wala yashtari minhum ahad. Jangan membeli terhadap mereka. Pembaikatan itu kan tidak boleh membeli barang apapun terhadap mereka, juga tidak boleh menjual barang apapun terhadap mereka. Yang ketiga, la yuzawwiju minhum ahad. Jangan menikahkan keturunannya dengan mereka. Wala yatazawwaju ahad, dan kalian pun jangan menikah dengan mereka. 4. Pembaikatan ini. Subhanallah. Dan ini berlaku untuk seluruh orang-orang pendatang Arab. Jadi kalau ada pedagang dari luar datang ke Arab, itu harus ada pengumuman itu. Tapi yang aslinya disimpan di dalam Ka'bah. Duplikatnya ditempel di mana-mana. Jadi yang aslinya ditulis dengan mengatakan Bismikallahumma. Perkataan pertama kalinya nih kalau kita ingin lihat Bismikallahumma. Di sini baru tulisannya bla 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 dengan mengatakan apa? Nabran alam nizami baini wa bainana wa baina Abu Muthalib wa Banu Abdul Manaf wa Banu Hashim wa Banu Abdul Muttalib, dengan mengatakan apa? Al-muqata'atu yajri kama taqaddama, bahwa sesungguhnya muqata'ah terjadi seperti halnya yang akan kami tulis. Tidak boleh membeli apapun terhadap mereka, tidak boleh menjual apapun terhadap mereka, begitu? Tidak boleh menikahkan dan tidak boleh ditikahkan. Ini terjadi selama 3 sanawat. Pembaikatan terjadi selama 3 tahun berturut-turut sampai sengsaranya. Untuk apa? Sehingga terjadi keturunan menjadi berkurang. Selama 3 tahun tidak ada keturunan. Tidak ada sumber baru. Sengaja agar keturunan Islam sedikit. Ada nggak sekarang kayak gaya-gaya begini? Ada, nggak usah disebutkan. Berpikir saja. Pembaikatan ini, walaupun secara halus. Ya. Pembaikatan tidak terjadi. Agar apa? Agar keturunan sedikit. Subhanallah. Yang kedua apa? Setelah itu lapar di mana-mana, kelaparan. Sampai punten Rasulullah ini sama sahabatnya makan jildul mayyit. Kulit yang sudah mati. Kulit unta yang sudah kering, beliau angkat
digodok habis-habisan, terus digodok sampai karena tidak ada air juga, kulit itu dikecil-kecil, dipotong lalu disimpan di mulut, diemut sampai kira-kira bisa dimakan. Inilah pemboikotan. Minumannya apa? Mencari kalau ada kotoran unta, kira-kira di situ masih apa? Masih ada airnya, diperas kotoran itu untuk minum. 3 tahun. Disitulah mulai Abu Thalib ikut pemboikotan dan beliau mulai sakit-sakitan. Abu Thalib, beliau mulai sakit-sakitan di sini. Khadijah mulai sakit-sakitan di sini. Gizi kurang. Subhanallah. Maka di situ ada mayit apa saja, ada bangkai apa saja. Punten kalau kalimatnya agak kasar, bangkai diambil, dibelah, dibagi-bagi selama 3 tahun. Subhanallah. Itu kejadiannya. Makanya hukum usul fikih bagaimana? Ad-daruratu tubihul makhdurat. Segala sesuatu apabila dalam keadaan darurat hukumnya menjadi mubah. Segala sesuatu. Tapi hukumnya mubah ini kalau lapar, ingat, lidaf'i alergia, untuk menahan lapar, bukan linaili syabi, bukan untuk mendapatkan kekenyangan. Ingat, itu hukum fikih, hukum usul fikih. Kalau misalnya dalam keadaan lapar, waduh, tidak ada makanan di tengah jalan ataupun di padang pasir, ada babi, makan apa jangan? Lagi lapar, tidak ada makanan, kalau tidak makan nanti akan mati. Babi makan, tapi mubah hukumnya lidaf'il jia, artinya makan untuk menghilangkan lapar, bukan untuk kenyang. Misalnya, jadi cukup 2 suap, 3 suap, yang penting tidak lapar, selesai. Jangan mumpung dihalalkan saat ini, dimubahkan terus dikenyang, itu tidak boleh. Dan tidak boleh dengan mengatakan al-muhafadzatu bihi. Artinya sudah saya udahlah asal nggak lapar aja dimakan, setelah itu yuk dibekal buat nanti di perjalanan. Ulama tidak boleh. Karena yang namanya menjadi mubah di situ saja. Nanti di sana terserah Allah. Tawakal lagi kepada Allah, nanti nemu lagi kepiting di sana. Nanti nemu lagi apa di sana, terserah. Nanti intinya dengan mengatakan inilah pertama kali ad-daruratu tubihul makhdurat. Selama 3 tahun peristiwa ini terjadi. Subhanallah. Rasulullah SAW sampai subhanallah kasihan dengan beberapa sahabatnya. 3 tahun berturut-turut. Maka di situ ada satu hal yang sangat indah. Ada pemuda-pemuda Arab. Pemuda-pemuda Arab ini berpikir, ngapain juga kita boikot mereka ya? Begitu ya? Ngapain juga? Nanti pun kalau seandainya diboikot, mati, apa untungnya buat kita? Hidup, apa untungnya buat kita? Kata beberapa pemuda. Yang pertama kali mencetuskan ide ini adalah Hisham ibnu Amr. Ini perlu ditulis. Saya tulis. Jadi pemuda ataupun beberapa Arab yang mengatakan bahwa ini tidak benar, ini pemboikotan ini. Kita harus buang pemboikot ini. Undang-undang ini harus kita hapuskan. Ada seorang namanya Hisham ibn Amr. Iya. Hisham ibn Amr ini, tapi tidak mungkin dia akan menghancurkan undang-undang ini kalau sendiri. Tidak mungkin kan? Beliau mencari teman. Akhirnya beliau mendapatkan seorang teman namanya Zuhair ibnu Abi Umayyah. Ya, ini nomor 2. Zuhair ibn Abi Umayyah. Datang. Hei Zuhair. Atau dikatakan, hei Zuhair, kamu setuju nggak dengan pemboikotan ini? Tidak. Bagaimana kalau kita gagalkan? Iya, masa sih kita berdua? Yuk cari lagi. Coba kamu Hisham, cari lagi. Ada nggak kira-kira? Coba dicari. Cari. Datang ketemu yang ketiga, yaitu Abul Bukhturi. Nanti ikhwah-ikhwat, kalau bisa nama-nama ini tetap dihafal. Kenapa? Nanti ada peristiwa-peristiwa di Perang Badar. Rasulullah katakan tidak boleh membunuh orang-orang ini. Bayangkan, Rasulullah masih menghargai. Tidak boleh membunuh orang-orang ini. Tidak boleh membunuh Hisham bin Umar, Zuhair ibn Abi Umayyah, Abul Bukhturi. Tidak boleh dibunuh. Kenapa tidak boleh dibunuh? Karena mereka adalah orang-orang melepaskan apa? Pemboikotan. Kumpul lagi, ketemu lagi. Orang selanjutnya dengan mengatakan Zum'ah ibn Aswad. Iya, nomor 4. Zum'ah ibn Abul Aswad. Ini yang keempat. Subhanallah. Berkumpul pemuda-pemuda ini. Lalu selanjutnya dikumpulkan lagi ada seorang dengan nama Mut'im ibn Adi. Berarti semuanya berapa? 5. Ini siapa? Ini pemuda-pemuda. Pemuda yang masih gagah, kuat, berani dengan mengatakan cita-citanya menghancurkan sesuatu yang mustahil. Apa? Membereskan apa? Tulisan
tulisan yang tadi bismikallahumma laqad jara bainana wa baina Abu Talib wa banu Abdul Manaf selanjutnya untuk melaksanakan pembaikatan tadi. Tulis semuanya, ini yang 4 ini. Pemuda semuanya. Setelah itu di Mekah lagi berkumpul, ini 5 orang tapi diatur siasatnya. 1 orang naik ke atas, Hisham ibnu Amr naik ke atas. Ke atas apa? Ke atas Ka'bah. Naik, maksudnya ke tangganya. Lalu berteriak dengan mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara Arab, nunqad ala hadhihi sahifah. Kita gagalkan perjanjian sahifah ini. Kata siapa? Hisham bin Amr. Abu Jahal mengatakan, tabban laka atunqad hadhihi sahifah. Celaka kamu, apakah kau akan hancurkan sahifah ini, perjanjian ini? Lalu kata Hisham ibnu Amr mengatakan, tunqad ya Abu Jahal, tunqad ya Utbah bin Rabi'ah, tunqad ya Syaibah bin Rabi'ah. Kita gagalkan, kita hancurkan perjanjian ini. Kata Hashim ibnu Amr. Baru dengan Abu Jahal mengatakan, balatin qad, jangan dihancurkan. Tiba-tiba nyaut Zuhair dari jauh, tunqad, begitu, hancurkan. Kata Abu Jahal, jangan. Teriak lagi ini, Abu Bukhturi dari jauh, tadi kan sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, tunqad, begitu kan? Hancurkan, kata Abu Jahal, jangan. Ini Zum'ah, teriak lagi dari tengah jauh, tunqad, begitu, hancurkan. Kata, wah ini banyak juga nih. Kata siapa? Kata Abu Jahal, wah ini banyak juga yang mengatakan tunqad, tunqad, tunqad. Diperkirakan di sini 1, situ 1, sini 1, tahu-tahu di tengahnya 1, Mut'im bin Adi di tengahnya. Tunqad ya Abu Jahal. Dikiranya banyak orang. Padahal yang bicara cuma berapa? 5 orang. Subhanallah. Jadi siasat untuk mengalahkan suara sepertinya taruh di sana, simpan di sana, simpan di sini. Sehingga apa yang terjadi? Seolah-olah menjadi banyak. Lalu setelah itu Abu Jahal dengan mengatakan, ya sudah, kalau kalian sudah sepakat untuk mengagalkan sahifah ini, silakan masuk ke Abu Bukhturi ke dalam. Dibuka, ternyata semua perjanjian ini sudah habis dimakan rayap. Yang tersisa hanya ini nih. Bismikallahummal a'zam. Ada yang lainnya. Bismikallahumma ini tetap. Tapi yang lainnya habis dimakan rayap. Maka Abu Bukhturi dengan mengatakan syahatil wujuh ya masyarul Arab. Artinya celaka wahai nasib wahai bangsa Arab. Lihat, rakyat saja tidak setuju dengan sahifah ini. Lihat, rakyat saja tidak setuju dengan perjanjian ini. Kalian membuat seperti ini. Lihat, semuanya habis dimakan rakyat kecuali kalimat Bismillah. Allahu Akbar. Saat itu baru Abu Bukhturi yang 5 orang ini lari ke tempat-tempat umat Muhammad dengan mengatakan, ya Bani Abu Talib, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, tunqadus sahifah, mabruku alaikum. Artinya, selesai perjanjian sahifah ini, tidak ada lagi sekarang ini apa pembaikotan, tuntas semuanya. Silakan kau masuk lagi ke Jazirah Arab, Jazirah Makkah Al-Mukarramah. Baru Rasulullah pun tetap menghargai mereka yang 5 orang ini. Ketika perang Badar terjadi, Rasulullah subhanallah, Rasulullah tidak pernah melupakan orang-orang yang baik terhadap dirinya. Rasulullah mengatakan, imsiku ala hadhil asma, pegang nama-nama ini, wala taqtulun, jangan kau bunuh. Ya kan, ini termasuk nama-nama yang harus dihargai ketika perang Badar. Makanya para sahabat kalau pas mau mukul Abu Bukhturi, Abu Bukhturi, jangan. Nggak dibunuh Abu Bukhturi. Misalnya melihat pas mau dibunuh siapa? Hisham ini jangan. Kenapa? Rasulullah melarang membunuh ini. Subhanallah. Ya kan, walaupun dalam perang tapi tetap Rasulullah masih menghargai orang-orang ini. Allahu Akbar. Setelah itu, tidak lama kemudian karena sakitnya wafatlah Abu Talib. 3 tahun wafatlah Abu Talib setelah pembaikatan ini. Wafat Abu Talib. Ada kegembiraan, tapi ada kesedihan. Kenapa? Wafatnya Abu Talib, kegembiraannya selesai daripada sahifah, ya. Sakit hatinya, kenapa? Karena Abu Talib wafat dalam keadaan muslim atau tidak? Tidak kan? Tidak. Makanya saat itu Abu Talib tergeletak dan Rasulullah berada di samping samping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas rukbahnya, di atas rukbah jadi meluk begini dengan mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah unajjika yaumal qiyamah. Ya ammi, qul la ilaha illallah unajjika yaumal qiyamah. Kalimatnya begitu saja. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, aku yang akan menyelamatkanmu di hari kiamat.
Aku yang tanggung jawab. Katakan la ilaha illallah. Kata siapa? Rasulullah. Tapi Abu Talib melihat ke kanan, Rasulullah melihat ke kiri, di situ ada Utbah bin Rabi'ah berdiri. Ya Hashim, Syaibah bin Rabi'ah berdiri dengan ya Abu Talib, atatruku dina abana. Hai Abu Talib, kamu akan meninggalkan keluarga ataupun agama yang kami pegang dengan bapak-bapak kami pegang. Berdiri saja semuanya melihat Abu Talib. Di situ Rasulullah menyendiri. Di situ satu orang, setannya di sini banyak. Oh Abu Talib, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal di sana berdiri begini semuanya. Lalu dia bingung Abu Talib. Bainal khiyar. Mau pilih ini, mau pilih sana. Pilih sini, pilih sana. Akhirnya Abu Talib hanya mengatakan kalimatnya, ana ala millati abai. Baru wafat. Saya berada kukuh ataupun tetap dalam agama bapak nenek moyangku. Begitu. Wafat. Maka di situ Rasulullah menangis sambil tidak kuatnya keluar Rasulullah dengan mengatakan, ya Rabbi, ammi ya Rabbi. Ammi ya Rabbi ammi. Allah turunkan satu firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi liman yasha. Sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak lama, sebagian riwayat 3 hari setelah itu wafatlah Khadijah. Wah, pamannya wafat, Khadijah sekarang wafat. Sedih. Di pangkuan Rasulullah Khadijah wafat. Setelah Khadijah wafat, kalau kemarin-kemarin yang menghina Rasulullah itu hanya pemuka-pemuka Quraisy saja. Kenapa? Karena orang-orang kelas bawah punten segan terhadap Abu Talib, segan terhadap Khadijah, ya. Sekarang wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Talib, orang-orang yang tadinya punten tidak pernah menghina Rasulullah sekarang berani melempar Rasulullah. Kamu sekarang mau sama siapa lagi? Pamanmu sudah mati, istrimu sudah mati. Pokoknya hina atau penghinaan habis-habisan terhadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dengan mengatakan, saya harus hijrah dari kota Mekah untuk menyebarkan dakwah. Berpikir mana yang paling dekat? Taif. Berangkatlah beliau ke Taif. Berangkat beliau ke Taif, tapi saat beliau berangkat ke Taif, ini sudah bocor oleh orang-orang kafir dengan pasti Muhammad ke Taif ini. Kabarkan di Taif. Siapkan anak-anak kecil, anak besar, sudah tua, semuanya kumpul. Apa? Lempari Muhammad. Abu Bakhturi, Abu Jahal datang langsung. Utbah bin Rabi'ah langsung datang. Kemana? Ke Taif. Dengan orang-orang Taif akan ada 2 orang gila datang ke sini. Satu namanya Muhammad, yang satu lagi namanya Zaid bin Harith. Walaupun sebagian ulama mengatakan Rasulullah sendiri ke Taif, tapi sebagian ulama mengatakan berdua sama Zaid bin Harith. Begitu ya. Datang langsung ke Taif, tiba-tiba ikhwah-ikhwat, sesampainya di Taif, Rasulullah baru datang saja dengan mengatakan kalimatnya, ma'akumussalama ya ahli Taif, ma'akumussalama ya ahli Taif. Tiba-tiba sudah dilempar dengan kotoran dengan bebatuan, sehingga Rasulullah majruh ala qadamai. Kakinya itu penuh dengan darah. Penuh dengan darah, berlari. Bayangkan datang dengan keindahan, dengan cinta ke Taif, sampai di Taif dilempari, dihancurkan. Beliau Rasulullah sampai menangis, berlari. Subhanallah, ini kena batu, belakang kena batu, kakinya berdarah. Rasulullah akhirnya, sudah luar biasa sakitnya. Wafat Abu Talib, wafat istri tercintanya, dilempari di kota Taif. Asli, bukan hanya orang besar, semua anak-anak kecil mengatakan, Pak, yang gila itu sudah datang, Pak. Itu yang gila sudah datang. Itu tukang sihir sudah datang. Awas. Wah, itu Abu Talib kalau masih ada mungkin menangis menyaksikan pemandangan ini. Istrinya tercinta kalau masih ada menyaksikan pemandangan ini pasti menangis. Rasulullah semakin sakit hatinya, semakin sakit. Berlari, sampailah ke satu tempat pengamanan diri. Saat itu menjelang maghrib Rasulullah di tempat itu. Sambil membereskan lukanya, membersihkan lukanya. Rasulullah ya luka hati, ya luka jasad. Membereskan lukanya. Tepatnya pas maghrib, suasana dalam keadaan gelap. Rasulullah sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hanya angkat tangan. Dalam perasaan sakit ini, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati
wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahhamuni am ila ba'idin malakatu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsali. Nanti insyaallah saya fotokopi doa ini, minggu yang akan datang kita bagikan. Ini adalah doa Taif. Saat Rasulullah terhimpit perasaannya, ya Allah, inni ashku ilaika dha'fa quwwati, hanya kepadamu aku mengadu dari semua kelemahanku. Anta rabbul mustad'afin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang lemah dan aku adalah orang yang lemah. Bayangkan Rasulullah bisa begitu. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Saat itu Rasulullah secara tidak langsung mengatakan, ya Allah, aku adalah manusia yang lemah. Subhanallah. Dengan mengatakan, ila man yatakiluni ila aduwin yatajahhamuni am ila ba'idin malakatu amri. Ya Allah, mau kemana kau serahkan jiwa ini? Apakah jiwa ini akan kau serahkan kepada musuh-musuhmu di kota Mekah? Atau akan diserahkan kepada orang Taif yang wajahnya bengis? Subhanallah. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, seandainya semua peristiwa ini tidak mengundang marahmu, aku tidak peduli dengan semua apa yang terjadi. Subhanallah. Allahumma inni a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat. Ya Allah, aku yang selalu memohon kepadamu, yang selalu menerbit, engkau lah yang selalu menerbitkan matahari, menggelapkan dunia ini. Kalimatnya apa? Allahumma inni a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amru dunya lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika ya Allah. Panjang doa ini. Lagi berdoa Rasulullah sampai menangis, Jibril datang. Jibril saja bisa datang. Renyuh hatinya. Padahal malaikat tidak punya nafsu. Jibril datang dengan Muhammad. Undur warai. Muhammad, lihat di belakangku. Ada siapa? Rasulullah, siapa ini Jibril? Hada malakai Jabalil. Ini adalah dua malaikat penjaga gunung Taif. Jika kau minta kepada Allah untuk menghancurkan orang Taif ini, dia menawarkan diri ya Rasulullah. Rasulullah bisa seperti itu? Tidak. Peristiwa kalimat Iqra. Iqra, apa Iqra? Bacalah. Mukjizat ataupun Al-Quran yang pertama kali Iqra. Allah sudah mengatakan tidak ada lagi penghancuran untuk umat. Dalam arti kata, mukjizatmu adalah apa? Ilmu. Ilmu. Hancurnya umat Muhammad dengan apa? Dengan ilmunya sendiri kan? Coba. Perlu kendali. Siapa yang buat? Manusia kan? Kenapa dia bisa membuat ilmu itu? Karena dia pakai ilmunya kan? Menghancurkan manusia tidak? Menghancurkan. Jadi umat Muhammad ini seolah-olah hancurnya itu dengan ilmunya. Iya begitu. Iqra. Jadi tidak ada lagi hancur. Seperti kaum Ad hancur. Kaum Samud hancur. Kaum Nuh hancur. Kaum Lut hancur. Begitu kan? Kaum Musa ataupun yang mengikuti Fir'aun hancur. Tapi kaum Muhammad, kalau Rasulullah mau kalimatnya, hancurkan saja. Rasulullah tidak. Ketika Jibril datang, Rasulullah hanya mengatakan, Allahumma gfir lahum qaumi ya Rabbi, innahum yajhalun, wa innahum la ya'lamun. Allahumma hdihim. Mengatakan, ya Allah, ampuni umatku. Mereka sesungguhnya tidak tahu kebenaran, maka berilah kebenaran ya Allah terhadap mereka. Dikabulkan nggak doa Rasulullah ini? Dikabulkan setelah tutup Mekah, mungkin setelah 23 tahun ke depan. Ataupun setelah 23 tahun ke depan, ataupun tentang setelah 13 tahun ke depan, dikabulkan doa Taif ini. Jadi untuk dijadikan Islam seluruhnya. Subhanallah. Saat Rasulullah duduk karena malam ketiduran pagi-pagi, ternyata Rasulullah itu karena mungkin lagi panik ya, dikejar, istirahatnya di satu kebun, yang mana kebun ini antara Mekah dan Taif, tapi masih kawasan Taif. Tempat kebun itu yang dimiliki oleh Syaibah bin Rabi'ah. Siapa Syaibah bin Rabi'ah? Syaibah bin Rabi'ah dia adalah musuh Rasulullah di kota Mekah. Jadi pas melihat Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah, loh, kok orang gilanya ada di sini? Astagfirullahaladzim. Nah, orang gila ada di sini, si Muhammad itu kan? Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan tahan lapar. Selanjutnya lagi darahnya masih mengalir, di kakinya masih mengalir. Duduk Rasulullah. Baru setelah itu kata Syaibah bin Rabi'ah, kasihan juga ya orang ini. Lalu dipanggil pembantunya namanya Adas. Adas
sini Adas, ada apa wahai Syaibah bin Rabi'ah? Tolong, ini anggur kamu petik anggur ini, berikan kepada orang tuh yang di sana itu. Berikan sama orang Majnun ini, berikan. Ya, orang Majnun itu orang gila. Kata Adas, iya, saya akan laksanakan. Dia petik anggur, beliau bawa dengan mengatakan, hei manusia, dibilang ya rajul, wahai laki-laki, silakan makan ini. Ini dari majikan saya, anggur. Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, Bismillah. Adas mengatakan, ma taqulu anta? Apa yang kau katakan? Bismillah. Lalu kata Adas mengatakan, wallahi hadza laisa min qaulil Arab. Demi Allah, kalimat ini bukan kalimat kebiasaan orang Arab. Karena namanya orang Arab, Bismikallahumma. Ya kan? Bismikallah, walaupun maknanya sama. Tapi Bismillahi itu tidak pernah terdengar. Dengan mengatakan, demi Allah, kata-katamu ini bukan kata-kata orang Mekah, orang Taif. Pokoknya bukan orang-orang kita ini. Kamu ini siapa? Nanya kan? Rasulullah mengatakan, man anta? Kamu siapa? Kata Rasulullah. Saya Adas. Dari mana Adas ini? Dari Nainawa. Gitu kan? Rasulullah mengatakan, ya Nainawa. Kata Rasulullah, jaziratu ataupun qaryatu Abdus Saleh. Nainawa, kata Rasulullah, itu adalah tempatnya hamba Allah yang saleh, Yunus ibnu Matta. Begitu kan? Kaget Adas. Kenapa? Karena yang namanya Adas itu dari kabilah Nainawa. Dan kabilah Nainawa ini satu tempat yang terpencil sekali. Misalnya kalau kita tinggal di mana? Di Jakarta, begitu kan? Padahal Jakarta kan banyak daerahnya. Banyak yang tidak terkenal nama Jakarta, misalnya apa ya? Saking pedalamannya. Sinare mah terkenal. Ada satu tempat, ini pun dikatakan Nainawa. Nainawa itu perkampungan di dalam, yang orang banyak tidak tahu sejarah, sudah tua semuanya. Dan mengatakan ketika, dari mana? Nainawa, kata Adas mengatakan, Nainawa. Hadhihi qaryatu Abdus Saleh. Ini adalah tempatnya hamba Allah yang saleh, Yunus ibnu Matta. Baru kata siapa? Adas mengatakan, ma araftum an Yunus ibnu Matta. Kamu tahu tentang Yunus ibnu Matta apa? Begitu kan? Baru Rasulullah mengatakan, innahu ahi. Itu adalah saudaraku. Saudaraku bagaimana? Innahu nabi wa ana nabi. Begitu kalimatnya. Dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Saat itu sujud Adas, lalu mencium kaki Rasulullah, mencium kening Rasulullah. Dari tadi kejadian ini diperhatikan oleh Syaibah bin Rabi'ah. Kata Syaibah, kurang ajar, disihir juga pembantu gue ini. Bagaimana? Seperti itu. Ini disihir juga ini. Nggak ketemu sekali langsung sujud. Wah, luar biasa ini Muhammad ini. Lalu datang lagi dengan mengatakan, kenapa kamu tadi sujud terhadapnya? Mengatakan, dia adalah saudara nabiku, yaitu Yunus ibnu Matta. Dia adalah nabi, Yunus ibnu Matta juga nabi. Lalu kata Syaibah bin Rabi'ah, udah katakan terserah kamu. Mau Yunus ibnu Matta, mau apa, terserah. Tidak masuk Islam. Ya. Lalu setelah itu Rasulullah pulang kemana? Menuju ke kota Makkah. Sampai di satu tempat yang sekarang ini antara Ma'la dan Pasar Said. Ikhwat yang pernah ke Masjidil Haram pasti tahu Pasar Said ya. Ya, tempat jumroh di situ. Tempat jumrohnya pakai uang di sana kan. Tempat jumroh. Nah, di perjalanan itu Rasulullah menjelang fajar subuh. Rasulullah melaksanakan sholat namanya tahajud ataupun qiyamul lail. Rasulullah Allahu Akbar. Tiba-tiba Rasulullah gerah. Bukan mengatakan Rasulullah lagi sholat itu kok gerah sekali ya. Gerah sekali. Ternyata di samping-samping Rasulullah ada siapa? Ada jin. Jin berbaiat kepada Rasulullah. Mengatakan kalau Muhammad ini adalah Rasulullah. Bisa dipastikan dengan ayat ini. Jin Islam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi saat Rasulullah sholat tiba-tiba merasa gerak. Lalu apa yang terjadi? Turunlah satu firman Allah di dalam surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu
Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Panjang surat Jin. Panjang surat Jin. Di situ seolah-olah Allah katakan, Muhammad, saat ini manusia tidak ada yang mau mendengarkan ajaranmu. Seolah begitu. Tapi saat ini ada makhlukku yang lain, jin berbaiat kepadamu. Saat itu jin lebih mulia dari manusia. Ya, saat Rasulullah tidak ada yang mendengar dakwahnya, jin mendengar dakwahnya. Punten kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan nikmat kami yang mana yang ingin kau dustakan? Saat itu manusia di bawah, jin menjawab. Ketika Allah bertanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tukadziban itu untuk dua orang, ya. Nikmat kami yang mana yang ingin kau dustakan wahai jin dan manusia? Manusia menjawablah pada waktu itu. Tidak, diam aja. Tapi jin menjawab, maka dzabna alaika walau ahad. Artinya tidak ada yang dapat kami bohongi seluruh nikmat yang kau berikan kepada kami. Rasulullah katakan, saat itu jin lebih pintar daripada manusia. Saat itu saja. Saat itu saja. Kenapa demikian? Karena yang namanya jin dan syaitan hampir sama, tapi bedanya kalau jin itu ahmak, kalau syaitan ini zaka, pintar syaitan ini. Memang kelemahannya jin apa? Tidak pintar. Tapi ada keistimewaan jin. Jin ini pantang untuk berbuat bohong. Iya. Coba lihat di dalam firman Allah ini, di dalam surat Jin, dengan mengatakan bahwa sesungguhnya dhanna alaikumul kadzib. Artinya kami tidak mengira ya, kalau ternyata setan itu ngebohongin kami ya, gitu. Jadi bohong itu sesuatu yang aneh buat jin. Jin mengatakan, heran ya kok ada makhluk Allah bohong? Begitu. Heran ya kok ada makhluk Allah yang bohong? Itu jin. Jin ini punten dalam arti kata, misalnya kalau pemimpin dari kejujurannya kayak jin, wah sukses semua. Tidak pernah bohong. Tidak pernah cari kesempatan. Ada nggak jin berbohong? Tidak pernah. Subhanallah, tidak pernah jin ini bohong. Luar biasa. Saat itu yang pertama kali datang masuk Islam itu kabilah jin, namanya kabilah apa? Nusaybin. Nah, biasanya nanti kalau ada lomba lagi, kabilah yang pertama kali masuk Islam dari jin kabilah apa? Nusaybin. Ingat itu. Nusaybin pertama kali masuk Islam, kabilah Nusaybin. Setelah masuk Islam kabilah Nusaybin, berantemnya musuhnya kabilah Nusaybin itu ya sudah seperti itu ya. Ada orang baik mesti ada musuhnya. Ada orang soleh mesti ada musuhnya. Tidak dari jin, dari manusia. Tidak dari manusia, dari syaitan. Mesti ada. Selalu seperti itu. Setiap para nabi ada yang melawannya nggak? Ada. Nabi saja ada lawannya, apalagi sekedar manusia. Pasti. Setiap orang yang baik ada yang menghantam. Setiap orang soleh ada yang menghantam. Tidak dari manusia, dari jin. Tidak dari jin, dari syaitan. Begitu. Sudah jadi sunnah kehidupan. Saat itu kabilah Nusaybin masuk Islam, lawannya mana? Lawannya pun dari jin. Kabilahnya apa? Kabilah Taluh. Nah, jadi kabilah Taluh ini jin yang paling bandel, yang paling bengal, yang selalu menghantam kabilah Nusaybin. Makanya sampai sekarang kan, awas nanti saya teluh, gitu kan? Diteluh itu kabilah Taluh itu. Oh, jin yang paling dahsyat itu namanya. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW dengan disaksikan banyaknya masuk muslimin daripada jin yang hadir pada waktu itu, baru Rasulullah pun merasa subhanallah, ada satu kegembiraan. Apa kegembiraannya? Karena jin mendengarkan apa? Mendengarkan dakwahnya. Jin mendengarkan dakwahnya. Alhamdulillah. Subhanallah, sampai di kota Mekah. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi ketahuan sekarang kan, oh begitu. Jadi Isra Mi'raj itu setelah Rasulullah mendapatkan peristiwa yang besar. Wafat pamannya, wafat istrinya, diusir di Taif, dakwah tidak diterima. Hadiah pertama jin Islam. Hadiah kedua Isra Mi'raj. Sudah disampaikan dari awal ataupun secara singkat di hari Rabu. Yang penting tidur diambil oleh malaikat Jibril, berangkat Isra Mi'raj, dan ingat di situ mengandung rumus. Rumus itu apa? Simbol-simbol. Apa yang terjadi sesampainya di kota Mekah, di perjalanan antara Aqsa dan Madinah. Berjalan,
Ya, antara Aqsa dan Madinah, jarak yang begitu jauh. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sama jauhnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Iya ya. Sama begitu. Masih bingung aja. Berapa jadi? Sama ya, jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sama jaraknya dengan Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sama. Iya pasti itu mah nggak usah dibicarakan nih, katanya udah tahu masalah gitu mah. Ya udah kalau udah tahu. Kenapa? Karena belum pernah ada jamaah haji ngukur. Kalau gitu kita umrah sama-sama ukur ya dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa berapa gitu. Subhanallah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini singkat saja, di perjalanan Rasulullah ini dengan Jibril dengan mengatakan, ya Jibril, saya haus. Lalu kata Jibril mengatakan, Muhammad, itu ada satu kafilah yang orang-orang sedang tertidur. Coba kamu minum air itu. Rasulullah turun, jadi air dibuka. Apa namanya? Tempat air itu dibuka oleh Rasulullah minum. Kebetulan tinggal sedikit lagi air itu. Lek habis. Tutup oleh Rasulullah, berangkat lagi. Saat buruk lagi terbang, ada seekor unta yang melihat buruk. Kaget unta itu, lari unta itu, lari jauh. Akhirnya bangun semua dengan, waduh untaku lari, gitu kan. Cari-cari unta. Rasulullah mengatakan, Jibril, kasihan itu untanya lari, ketakutan melihat buruk. Iya ya Rasulullah, bolehnya saya teriakkan di mana unta itu berada. Teriak saja Muhammad. Rasulullah mengatakan, unta kalian itu sembunyi di sebelah timur, di bawah pohon kurma, ambil. Semua mendengar kata-kata itu. Lalu akhirnya dibawalah unta dapat. Gitu kan? Rasulullah sampai ke kota Mekah, dibohongi, dibilang pembohong, dibilang pendusta. Di situ Abu Bakar mengatakan apa? Masih ingat? Saya percaya dengan peristiwa ini. Lalu Abu Bakar untuk mengklirkan masalah, beliau berdiri. Nah ini saya singkat disampaikan dengan mengatakan, hei ma'asyarul Arab, ma'asyarul Quraisy. Begitu kan? Ini Muhammad dari malam Isra Mi'raj. Kata siapa? Rasulullah itu kata Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, ada nggak di antara kalian yang pernah menyaksikan Muhammad ini pergi jauh? Tidak pernah, wahai Abu Bakar. Begitu kan? Ada nggak di antara kalian yang mengatakan kalau Rasulullah pernah ke Masjidil Aqsa? Belum pernah. Yakin semuanya? Yakin Muhammad tidak pernah ke Masjidil Aqsa? Tidak pernah. Sekarang silahkan tanyakan kepada Muhammad tentang Masjidil Aqsa. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia benar telah berangkat ke Masjidil Aqsa. Wah, orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa ke depan semuanya mau bertanya kepada Muhammad. Saat itu mengatakan, Muhammad, ada berapa tiang di Masjidil Aqsa di sebelah timur? Gitu kan? Saat itu langsung acara dalam arti kata apa namanya? Jadi saat dengan Muhammad ada berapa tiang? Di mana? Di Masjidil Aqsa di sebelah timur. Langsung Jibril memperlihatkan. Rasulullah mengatakan, Rafa'allahu Aqsa amami bi Jibril. Jibril membukakan sayapnya. Muhammad, lihat, ini Masjidil Aqsa di sebelah timur. Baru Rasulullah, itu siaran langsung. Ini. Langsung siaran langsung. Dari Jibril, Muhammad itu. Muhammad katakan, ada 23, warnanya ini. Subhanallah. Oh, benar. Dikatakan, di belakangnya ada apa? Dibuka. Jibril, ini Muhammad, lihat. Di belakangnya ada pohon, begini. Subhanallah. Muhammad, misalnya, airnya mengalir ke sebelah mana? Timur apa barat? Dilihat, ini Muhammad lihat. Di sebelah timur, bahkan di sana ada batu baba disebutkan. Semuanya, wah, memang tukang sihir Muhammad ini. Bayangkan, kurang ajar mereka. Setelah itu dengan mengatakan, Muhammad, gitu kan? Nah, itu tentang itu gampang lah, gitu. Tapi saya mau bertanya, bukti apa ketika dalam perjalanan kamu Masjidil Aqsa ke Mekah ini? Rasulullah mengatakan, tunggu saja. Nanti sebentar lagi ini ada satu kafilah yang kehilangan untanya. Tapi waktu itu untanya itu kabur dan saya teriakan, untamu di sebelah timur di bawah pohon kurma. Tanya saja sama mereka. Benar nggak ada suara itu? Tunggu. Berapa hari lagi kira-kira datang? Sekitar 2 hari lagi. Tunggu 2 hari. 2 hari datang. Tiba-tiba dengan mengatakan, wah ini dia ada kepoilah dengan unta kamu kemarin hilang ya di perjalanan. Loh, kok kalian tahu? Gitu kan? Lalu kok bisa ketemu, bagaimana caranya? Ada yang teriak dari atas, katanya unta di sebelah timur di bawah pohon kurma. Itu cara teriakan siapa itu? Nggak tahu.
Lalu mengatakan, suaranya mirip ini nggak? Muhammad, coba kamu bicara. Untamu di sebelah timur, di bawah pohon kurma. Mirip suaranya begini. Begitu kan? Kata orang kafir, wah, asli Muhammad tukang sihir ini. Asli tukang sihir. Astagfirullahaladzim. Ini mukjizat. Mukjizat Allah yang khariqun lil adah. Mukjizat Allah yang di luar akal manusia dimulai bertubi-tubi setelah Isra Mi'raj. Ya kan? Sebelum Isra Mi'raj mukjizatnya hanya ini. Bismillahumma ini yang tidak dimakan. Tapi setelah Isra Mi'raj mukjizat Rasulullah yatajalla terus seperti keluar air dari tangannya. Ya kan? Menyembuhkan orang yang sakit itu semua setelah Isra Mi'raj. Subhanallah. Luar biasa. Maka saat itu apa yang terjadi ikhwah akhwat? Allahu Akbar. Rasulullah tanya lagi, apa lagi yang terjadi Muhammad? Coba buktikan sekali lagi. Rasulullah katakan, aku juga melihat satu kafilah. Tanya, kafilah ini mungkin akan datang sekitar 3 hari lagi. Kenapa? Airnya ada yang meminum. Benar? Tunggu. Datang satu kafilah, tiba-tiba datang ada. Hei kafilah ini, ya kan? Kamu waktu itu ada nggak di antara kalian yang kehilangan air? Iya, kami yang kehilangan air. Loh, kok kehilangan air bagaimana? Padahal itu airnya dan habis airnya. Siapa yang minum? Lalu Rasulullah, aku yang minum. Mohon maaf ya, aku kehausan pada waktu itu. Kata Rasulullah kan. Lalu dengan mengatakan, benar juga ya. Dan oh jadi engkau? Iya, airnya kan waktu itu disimpan di atas unta kan, di belakang. Kata Rasulullah begini. Iya. Tetap saja jawabannya. Lihat ya, kalau tukang sihir gak usah aneh sih. Gak usah aneh tukang sihir. Astagfirullahaladzim. Lalu saat di perjalanan juga Rasulullah melihat di belakang tempat air itu ada satu kafilah lagi. Gitu ya. Dan Rasulullah ditanya, ada apa lagi Muhammad? Kata Rasulullah, setelah 3 hari ini juga akan datang kafilah yang lainnya. Yang mana untanya itu di atasnya pakai umul-umul. Ya, saya lihat di belakang kafilah yang kehilangan air ada satu kafilah di kepalanya pakai umul-umul. Jadi untanya itu pakai hiasan. Ada variasi nggak? Di sini ada umbul-umbul merah begitu. Jadi kalau jalan itu begitu. Ya, tunggu saja berapa hari lagi? Sekitar 2 hari lagi. Ditunggu 2 hari. Sehari unta belum datang. 2 hari zuhur belum datang. Jam 2 belum datang. Jam 3 belum datang. Jam 4 belum datang. Jam 5 belum datang. Kalau seandainya unta itu tidak datang sebelum terbenam matahari, wah, pasti Muhammad dikatakan apa? Pembohong. Jam 5:30 belum datang. Wah, bahaya. Rasulullah bergetar dengan mengatakan, wah, belum datang kafilah ini. Angkat tangannya. Allahumma habbiti syams kama habbatka liyashu'. Itu kalimatnya. Ya Allah, tahan matahari, jangan sampai terbenam dulu. Seperti halnya kau telah menahan matahari untuk nabimu Yeshua. Begitu kan? Kalau dalam Injil namanya Yusa. Iya, tapi kalau dalam Nabi, dalam kitab ataupun dalam hadis Yeshua namanya dengan mengatakan, ya Allah, tahanlah matahari, jangan sampai terbenam seperti halnya kau telah menahan matahari untuk Yeshua, seorang Nabi. Dulu kan ada Ashharul Hurum, bulan-bulan haram kan tidak boleh berperang. Termasuk ada Ayyamul Hurum untuk Yahudi ini, hari tidak boleh berperang, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh berperang buat mereka. Ya. Nah, ketika hari Jumat ini berperang sampai pagi, sampai siang, sampai sore, pas mau terbenam matahari, itu tinggal menyerang tinggal menyerang istananya. Kalau matahari terbenam berarti perang harus ditangguhkan hari Minggu lagi. Ya kan? Kalau terbenam matahari, pulang. Gitu ya. Begitu orang-orang Yahudi itu begitu. Jadi kalau pas perang, ada yang mengatakan, sudah terbenam matahari, stop perang. Oh iya, stop. Ayo, udah, besok lagi ketemu ya. Begitu. Berarti kalau hari Minggu ketemu lagi, kekuatannya baru lagi enggak? Baru harus istirahat. Jadi pas hari Jumat mau terbenam matahari, pas mau menyerang istananya, matahari mau terbenam. Nabi Allah ini mengatakan, Allahumma hadini syams, Allahumma hadini syams. Ya Allah, tahan matahari, jangan sampai terbenam dulu, sampai aku menguasai istana Yahudi ini. Allah tahan. Sampai dikuasai istana, baru terbenam matahari. Maka Rasulullah, Allahumma hadini syams. Ya Allah, tahan matahari ini, jangan sampai terbenam. Sampai kafilah ini datang. Kalau sudah datang, silahkan terbenam matahari. Mau langsung jam 8 juga, nggak apa-apa. Subhanallah,
ditahan oleh Allah matahari. Tibalah kafilah. Jangan tuh kan kafilah datang. Saat kafilah datang, terbenam matahari. Subhanallah. Mukjizat luar biasa. Ada lagi seseorang besoknya terkenal, bingung kota Mekah ini. Hebat Muhammad, sudah Isra Mi'raj, pengalamannya bla 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 begini. Ada seorang kurang ajar, Luqa'ah. Luqa'ah ahli gulat. Jago gulatnya. Ketemu Muhammad. Kamu tahu aku Luqa'ah? Ya, kita coba. Kita betting. Ataupun apa? Gulat. Kalau misalnya aku kalah, aku akan mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasul, siapa takut? Ayo, siap. Satu gerakan, jatuh Luqa'ah. Kata Luqa'ah, belum siap, saya tenang dulu. Belum siap Muhammad. Ayo, sekarang siap. Satu gerakan, jatuh lagi. Saya bilang belum siap. Tenang. Berdiri lagi. Yang ketiga dihantam, jatuh lagi. Kata Rasulullah, kamu kan bilang, Qul kali, kalau seandainya engkau kalah, jatuh, kau akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan? Dia berdiri sambil tepuk-tepuk bajunya yang kotor. Enak aja. Saya tidak akan mengatakan la ilaha illallah sebelum nih pohon ini, kebetulan di sampingnya ada pohon. Sebelum pohon ini mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu-tahunya Muhammad, pohon, bicara kamu. Kata pohon, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Luqa'ah, gila tuan sini, pohon aja bisa diajak ngomong. Astagfirullahaladzim. Ini kejadian mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, khususnya setelah Isra Mi'raj. Wah, mukjizat, hampir terus mukjizat. Sampai nanti, di minggu yang akan datang, sampai sebagai mukadimahnya, Rasulullah berpikir, tentang Isra Mi'raj saja, mereka tidak mau beriman. Iya kan? Sudah banyak bukti-bukti sampai datang Abu Jahal mengatakan, Ya Muhammad, berikan kepada kami mukjizat yang tidak pernah dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Selain mukjizat, kamu yang tahu tentang mukjizat. Coba yang bisa disaksikan oleh kami, mukjizat kamu itu apa? Kata Rasulullah, kamu mau apa? Syaqqul qamar. Coba potong bulan. Yang satu berada di Jabal Abu Qubais, yang satu lagi ada di Syubaikah. Coba kalau potong. Rasulullah katakan, baik, tunggu bulan purnama. Saat bulan purnama, Rasulullah katakan, Allahumma syaqqiq lana qamar. Subhanallah, ya Allah, belah dua lah bulan ini. Allah ridho, belah dua. Yang satu tempatnya mungkin sekarang di Istana Raja. Ya, di Istana Raja yang keluar dari Babu Salam, sebelah kanan kan ada Istana Raja, satu di sana. Setengahnya. Yang setengahnya lagi mungkin sekarang lebih enak di Interkontinental dari Tauhid. Ya, arahnya. Yang satu di Darut Tauhid, yang satu lagi di mana? Di Istana Raja. Terbagi dua kan? Rasulullah keluar. Malam-malam mengatakan, Ya Masyarakat Quraisy, unzur wal qamar, unzur wal qamar. Lihat tuh, bulan sudah kami bagi dua, izin Allah. Lihat. Orang Arab cuma ngeliat ngintip. Wah, bener, nggak mau keluar. Oh, amin jangan lihat. Oh iya ya, bagi dua, nggak usah. Akhirnya pas subuh, satu pun malam hari itu nggak ada yang keluar. Orang Arab cuma ngeliat saja. Pas subuh pura-pura Rasulullah katakan, kalian lihat, mata bulan tadi malam terbagi dua. Kata Abu Jahal, malam ketiduran saya Muhammad. Saya bin Rabi'ah, maaf, saya waktu malam itu sibuk sekali, jadi saya sempat lihat. Aduh, memang dasarnya nggak mau beriman. Dasarnya tidak mau beriman mereka ini. Maka Rasulullah punya kesimpulan, orang-orang seperti ini diajak dakwah sulit. Memang sudah tertutup hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit dalam hatinya selalu tertutup. Khatamallahu ala qulubihim. Mereka sudah ditutup oleh Allah. Khatam itu artinya, khatam itu bukan ditutup saja. Jadi kalau seandainya kita nulis surat, kalau pakai stempel, pak, berarti resmi, tidak bisa diganggu-gugat kan? Khatam itu stempel. Allah telah memberikan stempel kepada mereka, tertutup hatinya. Perjanjian antara Allah dengan mereka. Tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Semuanya sudah distempel, tertutup. Rasulullah mengatakan kalau begitu dakwah ini harus di luar kota Makkah. Di situ baru Rasulullah berdiri saja di perbatasan Makkah. Kenapa? Yang namanya haji, yang namanya ibadah haji itu terjadi bukan saat Rasulullah sudah jadi nabi saja. Zaman jahiliyah pun banyak yang berhaji. Zaman jahiliyah pun banyak yang tawaf. Zaman jahiliyah pun banyak yang ibadah di ini nih.
Di mana? Di Masjidil Haram ini. Walaupun saat itu wallahu a'lam namanya belum dikatakan Masjidil Haram, tapi sudah ada tempat peribadatan di situ. Jahiliyah tawaf di situ. Maka Rasulullah katakan, kalau begitu saya ini harus menunggu di perbatasan orang-orang yang mau berhaji, orang-orang yang mau mengagungkan Ka'bah, harus saya kasih tausiah ceramah bahwa Islam begini-begini. Tapi setiap Rasulullah habis ceramah di sini, di situ sudah menunggu lagi seseorang yang ganteng, gagah. Setelah Rasulullah katakan, ini Islam itu begini, syahadat itu begini. Orang-orang begitu kan? Pulang ke sana disambut lagi orang yang gagah dengan mengatakan, jangan dengarkan itu orang gila, jangan dengarkan itu sinting, jangan dengarkan itu penyihir, bohong semuanya yang dikatakan begitu tuh. Makanya saya berdiri di sini untuk mengklarifikasikan ataupun mengatakan yang hak itu salah. Siapa orang itu? Abu Jahal. Kemana Rasulullah berada? Dia ikutin. Rasulullah itu dia ikutin. Rasulullah sana dia ikutin. Setiap orang yang sudah diajak bicara sama Abu Jahal. Jadi nol lagi hasilnya. Subhanallah. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah dakwah dengan apa? Dengan kejadian seperti itu. Jadi Rasulullah tidak berhenti dakwahnya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan mengambil judulnya Thalai'ul Hijrah. Apa Thalai'ul Hijrah ini? Mungkin muqaddimah hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Begitu ya. Kenapa? Karena ini belum ada kejadian hijrah. Rasulullah ini di minggu yang akan datang judulnya pembukaan hijrah Rasul ke kota Madinah. Jadi Rasulullah tidak langsung saja hijrah, tidak. Ada pembukaannya bagaimana. Sehingga Rasulullah memutuskan saya harus pergi ke kota Madinah. Setelah di Madinah ini banyak muslimin muslimat. Setidaknya kesempatan yang akan datang judulnya Thalai'ul Hijrah ataupun Muqaddimah Hijrah.